A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan iman dan Islam yang luar biasa. Bersyukurlah teman-teman yang masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam yang tidak setiap orang bisa merasakannya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaatnya kelak. Waalaikumsalam teman-teman semuanya yang baru saja bergabung. Terima kasih banyak ya sudah bergabung, sudah setia menyimak tayangan ini. Insya Allah kita akan terus ya share tentang banyak penjelasan, banyak hal terkait dengan kesehatan ya. Pembahasan kita terkait dengan kesehatan baik medis maupun non medis. Terus kemudian terkait dengan gangguan sihir, gangguan jin, penyakit ain. Yang ini seringkali terjadi pada diri kita. Disadari atau tidak ya teman-teman, kita itu seringkali bersinggungan dengan orang lain dan kita tidak bisa mengendalikan orang lain ini suka dengan kita atau tidak, kagum dengan kita atau tidak. Nah, kesukaan orang kepada kita, irinya orang kepada kita, dengkinya orang kepada kita, orang itu ingin nikmat yang kita rasakan itu hilang. Nah, inilah yang bisa berpotensi menjadi sebuah penyakit, yaitu penyakit ain, teman-teman semuanya. Maka yang harus kita lakukan adalah membentengi diri. Membentengi diri dengan benteng bacaan Al-Quran ya, dengan zikir pagi sore, terus kemudian dengan sholat kita tegakkan. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Depan rumah ada kotoran manusia, Kak penikmat sejarah. Oh, bisa jadi orang ODGJ ya. Bisa jadi ODGJ atau mungkin ada orang iseng. Yang mudah-mudahan nanti tidak menjadi sebuah gangguan ya. Diguyur air ruqyah ya. Kalau jualan bawahnya ngantuk berat. Setiap jualan ya, Kak Mila ya. Kalau setiap jualan bawahnya ngantuk bisa jadi kena ain ya, bisa jadi kena ain. Maka silakan teman-teman. Teman-teman bisa bentengi ya dengan ayat kursi. Kita amalannya sederhana sekali kok teman-teman ya. Kita amalnya sederhana sekali dengan banyak istighfar. Teman-teman sudah hafal belum Sayyidul Istighfar? Ada yang belum hafal di sini? Atau yang sudah hafal? Ya, yang sudah hafal Sayyidul Istighfar, silakan komentar. Ya, yang sudah hafal Sayyidul Istighfar ataupun yang belum. Ini PR ya. Yuk PR teman-teman, PR dihafalkan. Oke, alhamdulillah sudah banyak yang hafal ya. Nah, yang belum yuk dihafalkan Sayyidul Istighfar. Nanti cari saja teman-teman, cari di internet Sayyidul Istighfar begitu. Alhamdulillah sudah banyak yang hafal. Nah, pintar-pintar ini ya. Ini pintar-pintar sekali adik-adik ini ya. Dari TK mana ini? Alhamdulillah. Siap. Penyakit ain solusinya kalau main di medsos ya, kurangi posting-posting foto yang menunjukkan keromantisan dengan suami, yang menunjukkan anak-anak
yang lagi lucu-lucunya, ya, yang lagi sekolah, lagi aktivitas apapun, nah itu dikurangi. Kecuali kalau niatnya untuk ini ya, kalau niatnya untuk syiar, itu boleh-boleh saja. Niatnya untuk syiar dan teman-teman bisa membentengi diri. Tapi sebaiknya kalau untuk anak-anak jangan memperlihatkan wajah. Ketika main di sosmed, ya, sosmed ini jangan menunjukkan wajah. Karena ini seringkali yang jadi sasaran penyakit ain. Saya dan suami sulit untuk harmonis. Ya. Nah, teman-teman ketika mengeluh, coba bahasanya dirubah ya. Bahasanya dirubah lebih positif. Yuk, penggunaan kalimat ini penting ya. Kita pada kesempatan pagi ini kita akan membahas man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Jadi pilihannya cuma dua nih. Kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Walaupun itu terkait dengan masalah kita sekalipun. Walaupun itu terkait dengan curhat. Ya, misalkan begini. Misalkan kita hindari menggunakan kata miskin. Ya, kata miskin. Nah, ini buang jauh-jauh dari kamus hidup kita. Gantinya apa? Gantinya ya, siap kaya. Nah, siap kaya kan berarti belum kaya ya. Nah, ini ganti nih. Ayo mulai ganti nih. Diksi kita, penggunaan kata-kata kita, penggunaan kalimat kita. Ganti ya. Terus kemudian hutang dengan amanah gitu. Terus kemudian sakit dengan siap sehat. Orang misalkan begini, sudah siap lari belum? Siap. Artinya kan dia memang belum berlari kan? Nah, sudah siap berangkat belum? Sudah siap berangkat. Artinya dia belum berangkat. Nah, sama. Ketika miskin, jangan ucapkan miskin. Ini penting sekali teman-teman ya. Ini penting luar biasa nih. Kalimat itu nanti akan ya masuk alam bawah sadar kita. Dan ini Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Seperti itu ya. Siap ya mengubah kalimat? Yuk. Jadi sebelum ngetik, sebelum kita ngomong, kita pikir dulu. Ini kalimat yang mau saya ucapkan sudah betul belum? Kalimat yang mau saya tulis sudah pas belum? Kira-kira jadi doa belum? Ya. Oh, saya siap kaya nih. Ya, artinya kan memang belum kaya tapi siap kaya. Saya siap sehat ya. Insya Allah saya siap sehat dalam waktu yang singkat, dalam waktu secepatnya, begitu. Nah, ini kalau misalkan terkait dengan masalah rumah tangga, saya kalau mau konsultasi ya nanti dirubah ya kalau konsultasi ya. Coach, saya dan suami siap untuk harmonis kembali ya hubungannya. Bagaimana caranya? Nah, gitu. Sederhana tetapi luar biasa efeknya. Waalaikumsalam Kak Tati, Kak Yan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, kalau yang sudah terlanjur sering ngomong gitu, waduh kok kondisinya susah banget sih duit, itu terkabul nanti loh, hati-hati ya. Itu terkabul. Jadi kata-kata kita, pikiran kita, apalagi yang bersifat hati ya, lintasan hati ini bahaya sekali. Seringkali teman-teman pernah nggak merasakan takut dengan sesuatu, malah kejadian. Ya, contoh ini yang sering terjadi nih. Yang sering terjadi itu ketika teman-teman keluar pakai motor, terus kemudian nggak bawa STNK, nggak bawa SIM. STNK sama SIM-nya ketinggalan di rumah. Terus takut ya, waduh ketinggalan nih SIM-nya, takut banget. Tiba-tiba kebetulan pas ada tilangan, ada kegiatan tilangan dari polisi, ada polisi. Nah, ketakutan itu justru menarik ya kejadian-kejadian yang tidak kita takutkan malah terjadi. Ya. Nah, ada sebuah penelitian kenapa banyak orang yang mereka hidup di bawah garis rata-rata kemiskinan. Mereka serba kekurangan karena rata-rata banyak orang takut dengan miskin. Ya, takut dengan miskin dan mereka seringkali mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Wah, nggak punya duit. Ayo, gimana caranya mengubah kalimat-kalimat nggak punya duit menjadi bahasa yang positif? Ya. Ya itu tadi ya, siap kaya.
kebetulan ini saya baru siap kaya ini, ya. Terus apa istilahnya? Ya kita ini ya, olah bahasanya. Kita olah bahasa kita agar positif. Waalaikumsalam, Kak Kartika. Kalau mulai pekerjaan suka ngantuk, males. Nah, jadi teman-teman, apa sih manfaat masuk ke dalam grup? Ini yang belum masuk ke dalam grup, yuk masuk ke dalam grup. Manfaatnya adalah agar teman-teman itu lebih bersemangat. Ya, lebih bersemangat. Ini ya, yang malas bekerja, ngantuk ketika bekerja, ngantuk ketika berbisnis, ya. Terus kemudian malas berinteraksi gitu. Nah, teman-teman, masuk ke dalam grup itu, kita masuk ke dalam grup Terapi Langit, fungsinya adalah untuk menjaga semangat kita. Jadi, kita kan ada terapi, happiness terapi namanya ya. Happiness terapi itu bersyukur dengan apa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Allah itu ngasih jatah kita nyawa nih. Nyawa, terus kemudian mata, telinga, anggota badan, jantung, ya, paru-paru, kaki, semuanya utuh nih. Nah, itu untuk apa? Untuk diolah, teman-teman. Untuk dikelola. Ibaratkan Allah itu memberikan pinjaman nih. Ini badan kita ini tidak gratis loh. Badan kita, anggota badan kita, mata kita, telinga kita ini nggak gratis. Maka, ini pinjaman. Ibaratkan kita adalah pihak yang meminjam. Allah itu adalah pihak yang memberikan pinjaman. Kalau kita pinjam, kan kita harus amanah ya. Kita harus amanah mengelola pinjaman itu. Jangan kemudian kita dipinjemin sepeda misalkan sama sahabat kita. Lalu sepedanya disia-siakan, nggak dirawat. Ya, kita dipinjemin rumah sama pemilik rumah. Silakan ditempati, tolong dirawat ya. Lalu kemudian ternyata rumahnya nggak dijaga, ya nggak pernah dipel. Terus kemudian banyak sarang laba-laba, banyak kotoran. Kira-kira apa yang terjadi dengan si pemilik rumah? Kira-kira mau nggak minjemin lagi? Nggak mau gitu ya. Akhirnya rumahnya diambil. Nah, teman-teman, sama dengan diri kita, sama dengan kondisi kita, badan kita itu pinjaman, ya, otak kita, nyawa kita, mata kita, telinga kita, ini semuanya pinjaman dari Allah, ya, pinjaman dari Allah. Makanya ada dua kata di dalam bahasa Arab yang susunan katanya, hurufnya itu sama, ya, tetapi maknanya berbeda. Satunya din, dal, ya, dan nun. Satunya dain, juga terdiri dari 3 huruf, dal, ya, dan nun. Satunya dibaca din, satunya dibaca dain. Padahal sama-sama hurufnya. Susunannya sama. Dal, ya, nun. Ini dal, ya, nun. Din, dain. Din, dain. Agama, hutang. Din artinya agama, dain artinya hutang. Apa hubungannya antara agama dengan hutang? Ya, kita ini pihak orang yang punya hutang kepada Allah. Allah memberikan pinjaman kepada kita. Gitu ya. Pinjamannya apa? Ya, nyawa ini. Nah, ketika kita sudah dipinjemin, dirawat dong. Dirawat dengan perawatan terbaik, ya. Perawatan sebaik-baiknya dengan menjaga diri, tidak melakukan perbuatan dosa, ya, menjaga mata, tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Terus kemudian menjaga hati, tidak terbersit sesuatu yang negatif. Hanya berpikir sesuatu yang positif, hanya mendengar yang positif. Nah, itu bentuk syukur. Nah, di Terapi Langit, di grup Terapi Langit yang belum bergabung, ya, saya sematkan ya formnya. Yang belum bergabung, silakan bergabung, isi form, isi nama dan nomor handphone teman-teman. Nah, di grup itu kita bersyukur, kita fokusnya bersyukur. Bersyukur itu merenungi, ya Allah terima kasih sudah memberikan mata, terima kasih ya Allah sudah meminjamkan jantung, terima kasih ya Allah sudah meminjamkan nyawa, ya, sudah meminjamkan nyawa untuk kami kelola. Nah, termasuk teman-teman waktu, ya. Ya. Sungguhnya manusia dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Ya, Allah sampaikan tuh dalam surat Al-Asr. Sesungguhnya demi waktu, ya, demi waktu sungguhnya manusia dalam kerugian. Ruginya kenapa? Ruginya ya kita sering menyia-nyiakan waktu nih, teman-teman. Kita sering begadang tanpa tujuan yang jelas, sering nongkrong dengan teman, ngobrol, scroll sosmed, ya, nonton tayangan yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah teman-teman, ya, kita bisa standby di sini untuk bisa, ya, saling berbagi nasihat lah. Nah, maka teman-teman, termasuk yang nggak semangat ini,
ya, yang nggak semangat, yang ngantuk, malas bekerja, dan seterusnya. Ayo kita renungkan. Waktu kita terbatas, teman-teman. Waktu kita terbatas sekali nih. Kita nggak tahu ya, jatah hidup kita itu sampai seberapa lama lagi kan? Ya, tidak tahu. Maka gini, kalau tidak tahu tujuannya apa sih? Allah merahasiakan maut. Allah merahasiakan kapan kita dipanggil kembali kepada Allah. Tujuannya adalah untuk ya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagai ujian gitu ya. Tunjukkan ya siapa yang benar-benar memanfaatkan hidup ini dengan baik. Nah, maka dari itu, kalau kita tidak tahu kapan kita akan pulang kembali kepada Allah, ya, ini kita manfaatkan nih, sisa waktu hidup kita untuk semangat begitu. Lihat saudara kita yang di luar sana, yang barangkali mereka pingin posisinya seperti kita. Misalkan nih, kita punya usaha kecil-kecilan, punya warung. Banyak orang di luar sana yang mungkin iri dengan teman-teman. Kok punya warung kayaknya enak ya, gitu. Kok kayaknya banyak pemasukannya, tinggal duduk, nungguin warung. Banyak orang yang pingin posisinya seperti kita, tetapi kita malah kufur. Kita malah nggak bersyukur, gitu. Terus teman-teman misalkan punya pekerjaan, suaminya misalkan bekerja, walaupun misalkan, ya mohon maaf, misalnya hanya sekedar buruh ya. Tapi syukuri, fokus syukur di situ. Banyak orang yang barangkali pingin posisinya seperti teman-teman. Ya. Nah, itu ya. Jadi terapi, happiness terapi di dalam grup, fungsinya adalah kita lebih bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmatnya kok. Cek ya, barangkali kita selama ini lebih banyak mengeluhnya, begitu, daripada syukurnya. Siap kaya, sehat, lahir batin, siap harmonis, Kak Izura. Amin. Kak Kartika, astagfirullah, siap untuk kaya. Bumi Ayu hadir, Kak Rais. Alhamdulillah teman-teman. Harus simpan nomor dulu, Kak Noviana. Simpan nomor. Iya, sebaiknya disimpan, ya, biar mudah dihubungi oleh tim admin. Kak Yuli, ya, mudah-mudahan keluarganya harmonis ya untuk kita semuanya. Setelah dihubungi harus simpan nomor, betul, harus disimpan nomornya. Biar enak loh teman-teman kalau butuh bantuan, ya kan tinggal kontak adminnya, di save namanya misalkan Kak Novi. Kak Novi Terapi Langit. Terus kemudian Bunda siapa nih? Rahayu misalkan, Kak Rahayu Terapi Langit. Ada Bunda Dian, ya. Kak Dian Terapi Langit, begitu ya. Jadi teman-teman kalau mau konsultasi enak carinya. Itu fungsinya menyimpan nomor admin kami. Kak Bahriah, waalaikumsalam, izin ikut menyimak. Yuk, siapkan air ya teman-teman. Ini hari apa? Hari Rabu ya. Oke, hari Rabu nih. Hari Rabu teman-teman ya. Hari Rabu nanti silakan teman-teman standby setelah zuhur ya sampai asyar. Tujuannya apa? Untuk berdoa. Ya, berdoa dari Rabu ini adalah hari yang manjur doanya loh teman-teman ya. Hari yang manjur doanya dikabulkan. Makbul sekali nih. Jadi silakan teman-teman standby. Ya, standby habis zuhur sampai asyar. Tidak harus full ya. Tapi misalkan ya mungkin 30 menit, ya 10 menit. Luangkan waktu untuk berdoa. Kalau sedang halangan, Kak Ratna boleh, silakan. Boleh mengikuti, tetap berwudu ya. Saya siapkan air dan saya taruh daun bidara. Baik, silakan Intan. Bagus ya. Hari Rabu antara zuhur sampai dengan waktu asyar, hadis riwayat Ahmad 14.603. Ya. Itu dalilnya. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 14.603. Ini dalil tentang hari Rabu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Besar kemungkinan doanya dikabulkan dari zuhur sampai asyar. Ya, setelah ini teman-teman ditulis doa-doanya yang mau teman-teman sampaikan kepada Allah apa saja. Hari Rabu nanti siang, misalkan lunas amanahnya sejumlah berapa, kemudian pingin penghasilan berapa, tulis. Ingin umroh kapan. Terus kemudian, iya betul, hari Rabu, kalau Rabu itu antara zuhur sampai asyar, ini jarang sekali yang tahu ya. Terus kemudian Jumat, kalau Jumat itu asyar sampai maghrib. Itu waktu yang luar biasa untuk berdoa. Tulis lagi misalkan, ya Allah saya ingin harmonis keluarga kami ya Allah. Tulis nanti ya. Ditulis biar apa? Biar kita tahu
Kadang kan kalau kita doa lupa ya, aduh saya mau minta apa ya sama Allah. Kadang ada yang kelewat gitu. Nah, maka sekarang di list dulu, nanti ketika sudah masuk zuhur, setelah sholat zuhur berjamaah, ya, setelah itu ayo fokus doanya tinggal baca tuh, karena sudah kita list ya. Nggak apa-apa doa sambil baca. Ya Allah, mudahkan membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, mudahkan saya membangun bisnis dengan penghasilan. Minta penghasilan, sebutkan. Ya, misalkan 50 juta per bulan. Jadi gini teman-teman, seringkali kita itu boleh, kalau lagi halangan itu tidak menghalangi doa. Boleh doa di waktu kapanpun. Ya, kecuali di kamar mandi ya. Jangan berdoa di kamar mandi. Kalau di kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi itu silakan berdoa. Nah, teman-teman, seringkali kita itu meng-cancel doa. Ada nggak yang sering meng-cancel doa? Kita cancel, tahu ya? Di-cancel itu artinya dibatalkan. Kita sudah doa kepada Allah, tapi kemudian dibatalkan. Siapa yang membatalkan? Kita sendiri. Hati-hati teman-teman. Kenapa doa belum dikabulkan? Ya, karena seringkali kita sendiri yang meng-cancel doa. Bagaimana ciri-ciri orang meng-cancel doa? Ada yang penasaran? Ada yang belum paham? Meng-cancel doa, membatalkan doa. Ya, yuk, pahami ya. Pahami teman-teman. Jangan sampai kita membatalkan doa kita. Ada nggak yang sadar? Teman-teman sering membatalkan doa. Belum paham ya? Yang pengen paham yuk. Saya pengen paham, tulis. Saya pengen paham bagaimana membatalkan doa. Siap nyimak ya? Ini teman-teman butuh fokus. Ini penting banget, luar biasa. Kenapa doa belum dikabulkan? Karena kita seringkali membatalkan doa. Betul sekali, ragu-ragu dengan permintaan. Ya. Jadi teman-teman ketika berdoa itu, teman-teman jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu ya. Jadi ragu-ragu inilah yang kemudian membatalkan doa. Doa itu harus yakin seyakin-yakinnya loh. Misalkan contoh ya. Saya berikan contoh, misalnya teman-teman berdoa, ya Allah, jadikan keluarga kami harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, suami pengertian. Lalu tiba-tiba muncul dalam hati nih, kayaknya nggak mungkin deh suamiku pengertian, karakternya itu kayak gitu banget. Saya paham karakter suami itu kayak gitu banget, keras, dia egois, dia suka menang sendiri. Kemarin malah ketahuan dia chat sama cewek lain. Aduh, gimana mau harmonis? Itu teman-teman, itu ya teman-teman sedang meng-cancel doa sendiri tuh. Ini bahaya sekali ya. Teman-teman sudah berdoa, sudah minta sama Allah, tapi kemudian teman-teman sendiri yang batalkan. Teman-teman menganggap itu nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah saya bisa harmonis keluarganya. Suaminya kayak gini kok, gimana mau harmonis? Itu satu nih, ya, yang punya masalah rumah tangga. Hati-hati, jangan meng-cancel doa. Yakin aja. Percaya ya, Allah itu membolak-balikan hati, yakin kan? Ya. Percaya ya, Allah membolak-balikan hati. Banyak loh. Teman-teman nanti bisa searching ya. Mantan preman ngaji. Ya. Zaman dahulu, ketika zaman sahabat, banyak kan yang kemudian mereka dari kalangan orang kafir Quraisy, ya, terus kemudian menerima dakwahnya Rasulullah. Ya itu kan zaman Nabi. Oke, kita lihat zaman sekarang. Zaman sekarang teman-teman nanti cari di mesin pencarian. Mantan preman tobat, jadi ustadz, masih bertato, sholat tertib 5 waktu sehari. Ya, mungkin teman-teman, saya pernah sholat ya. Saya pernah sholat di masjid, Allahu Akbar. Saya nggak konsen. Karena apa? Sebelah saya itu orang tatoan. Tato, ya. Tangannya penuh tato. Jamaah di masjid, teman-teman. Begitu khusyuk. Dan sholatnya betul gerakannya. Setiap sujud itu gerakannya khusyuk sekali. Ini saya malah jadi nggak khusyuk. Karena lihat sebelah saya persis ada orang tatoan. Jadi seringkali orang heran ya. Ini orang tatoan kok sholat? Jangan heran melihat orang tatoan sholat. Lihatlah, heranlah ketika melihat orang nggak tatoan tapi nggak sholat. Ya. Jadi teman-teman, ya kembali kepada cancel doa ini. Yakin ya, Allah itu maha
membolak-balikan hati. Sebentar lagi ya teman-teman ya, 5 menit lagi, jam 6.20. Sebentar lagi, 3 menit lagi. Insya Allah ya, siapkan air, kemudian wudhu, duduk hadap kiblat, yang halangan boleh. Oke, Alhamdulillah Kak Irna sudah mulai nurunin foto-foto yang dipajang. Coba komentar testimoni yang sudah menurunkan foto-fotonya, sudah ditutup. Apa yang dirasakan? Insya Allah lebih adem, lebih tenang. Saya sudah banyak mendapatkan testimoni ya. Ketika foto ditutup, diturunkan, itu lebih tenang hati. Mau emosi nggak bisa. Nah, kembali kepada cancel tadi doa ya. Allah maha membolak-balikan hati. Jadi teman-teman jangan pesimis. Apapun kondisi keluarga teman-teman yang sedang berkonflik, yuk kuatkan doa, khususnya nanti ya. Nanti siang, setelah zuhur, bukan tidak boleh kalau saya menghukumi foto itu boleh. Ya, Kak Yuni. Tetapi foto itu, Kak Yuni, ya, ini banyak mazharatnya. Ketika dipajang, menurut pengalaman saya, membimbing banyak orang, itu mereka bermasalah ketika foto masih dipajang. Alhamdulillah Kak Sri Robiah tidak pernah pasang foto, bagus. Kalau di handphone nggak apa-apa, ya. Kalau dimasukin album nggak apa-apa. Tapi ketika dipajang di rumah, di ruang tamu, di figura, ya, di figura kemudian ditempel di tembok, ini menjadi gangguan karena bisa menjadi sarang tempat jin. Dan itu sudah terbukti, bukan kebetulan ya. Begitu fotonya ditutup, sembuh penyakit. Begitu fotonya ditutup, nggak pernah ribut lagi sama suami. Begitu foto ditutup, nggak pernah lagi emosi. Gitu. Nah, rumah jadi adem ya, Kak Isya. Betul. Nah, kembali tadi ya. Kembali tadi pembahasan membolak-balikan hati, yakin bahwa suami itu akan ya romantis, akan harmonis. Doa, fokus, yakin kepada Allah. Nanti fokus dari hari Rabu ya. Hari ini hari Rabu, antara zuhur sampai asyar. Kita tulis dulu doa-doa yang mau kita panjatkan nanti. Kalender yang ada fotonya Kak Nung ditutup. Paling nggak wajahnya ditutup di lakban hitam itu ya, wajahnya. Karena fokus tempat tinggal jin itu di foto-foto yang dia, foto makhluk bernyawa ya, yang ada kepalanya tuh. Kalau boneka, kalau tidak dipakai ke introverter, silakan dimasukkan ke dalam kardus atau ke dalam lemari. Ya, termasuk kalender. Kalau di HP nggak apa-apa kalau di HP. Yang bahaya itu kalau dipajang di dinding. Ya, ini bahaya, bisa menjadi tempat tinggal setan di situ, yang di situ membuat hawa rumah itu panas, nggak betah. Makanya terjadi cekcok itu karena itu. Tempat tinggal jin dasim, ya. Jin dasim ini adalah jin yang dia merusak rumah tangga, yang mengacaukan rumah, yang memancing keributan. Di setiap rumah ada, khususnya yang ada fotonya. Begitu. Nah, kembali kepada cancel doa ini, kita sebentar lagi mau praktek ya, terapi ruqyah. Saya nggak selesai-selesai nih pembahasan. Harus dituntaskan dulu nih, saya izin tuntaskan dulu ya. Pembahasan meng-cancel doa, ini penting banget. Boneka panda, iya, masukkan ke lemari. Foto bapak ibu, pokoknya foto semua orang, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan nggak apa-apa, rumah nggak apa-apa, foto mobil nggak apa-apa, foto makhluk, benda mati nggak apa-apa. Pokoknya semua foto yang bernyawa silahkan ditutup, masukin ke album. Ya, tidak harus dibakar, tidak harus dibuang. Kalau di Facebook nggak apa-apa, cuma kalau di sosmed, khawatirnya akan menjadi penyakit ain. Ya, tidak istilahnya, kita tidak bisa mengendalikan ya orang-orang yang melihat Facebook kita. Bisa jadi nanti orang ada yang iri kepada kita, orang yang dengki kepada kita di sosmed ya, atau mungkin kagum, ini cantik banget gitu ya. Nah, seringkali kan, mohon maaf, perempuan itu kan pinginnya dilihat ya, pingin dilihat, pingin dipuji, glowing. Nah, pujian-pujian itu tuh yang menyebabkan penyakit ain, begitu. Foto ulama termasuk ya, foto ulama silakan ditutup, diturunkan, begitu. Iya. Sebaiknya foto keluarga ditutup. Teman-teman buktikan dulu Buktikan dulu seminggu foto. Kalau nggak percaya teman-teman, kalau belum percaya dengan apa yang saya sampaikan, dibuktikan dulu. Ditutup, ya, kemudian disimpan. Jangan dipajang di dinding, masukkan ke album. Begitu. Kira-kira gimana rasanya? Nanti kerasa banget kok. Di hati itu kerasa. Ya, karena memang betul itu adalah sarang, ya, jin dasim namanya, jin perusak rumah tangga, jin yang mengacaukan rumah. Nah, yuk kasih waktu saya 5 menit menjelaskan tentang cancel doa.
Ketika teman-teman berdoa, jangan sampai kemudian dibatalkan. Dibatalkan apa? Dengan tidak yakin. Ketika kita berdoa, ya Allah harmoniskan keluarga saya, tapi nggak mungkin suami kayak gitu. Itu cancel doa. Ketika teman-teman berdoa, ya Allah berilah penghasilan, ya Allah penghasilan 50 juta rupiah per bulan. Yakin saja, yakin. Allah Maha Kaya kan? Kita yakin Allah Maha Kaya ya. Kalau yakin Allah Maha Kaya, kenapa ragu-ragu nih? Kenapa kita ragu-ragu? Nggak mungkin gitu. Nah, perasaan nggak mungkin inilah yang membatalkan doa kita. Jadi teman-teman, kalau berdoa ya sudah, doa yakin saja Allah kabulkan. Lah kenapa kita takut miskin sementara kita ada di dalam genggaman yang Maha Kaya? Bagaimana kita bisa takut kekurangan uang, takut nggak bisa nyaur hutang, sementara jiwa kita itu dikuasai Allah ya, yang Maha Kaya, luar biasa gitu. Nah, keyakinan kita ini yang harus kita latih. Bagaimana cara melatihnya? Gabung di grup Terapi Langit ya. Gabung di grup Terapi Langit, silakan bisa isi formnya. Ya, saya sematkan. Teman-teman silakan bisa masuk ke dalam grup. Ya, grupnya gratis. Kita akan bareng-bareng belajar bagaimana meyakinkan diri kita, meningkatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu dekat. Inna nasrallahi qarib. Ya, sungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Begitu. Nah, terus kemudian apalagi tuh? Ya termasuk yang lain ya. Jangan sampai kemudian kita cancel doanya. Wah, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya mustahil deh. Kayaknya kok berat. Nah, makanya jangan pakai akal pikiran. Seringkali pertolongan Allah itu datang tidak masuk akal. Terima kasih Kak Irna sudah CO Parfum ya. Mudah-mudahan ini ya suka dengan wanginya. Karena ini merupakan wangi yang disuka Rasulullah. Begitu. Kalau konsultasi terapi di grup gratis, Kak Muslimah gratis. Kak Nikmah pengen umroh, yuk simak video saya tentang umroh. Saya sudah membuat video tentang umroh. Ayo teman-teman kita mulai ya. Sudah siap ya? Kita mulai terapinya. Siap nanti siang berdoa teman-teman ya. Yang siap nanti siang berdoa habis duhur sampai asyar. Kak Wetna Tanjung siap ya. Nanti kita sematkan di keranjang kuning. Tapi nanti sekitar ya 20 menit lagi ya. Oh, di Bontang hujan deras. Manfaatkan untuk berdoa. Ya. Ketika hujan, ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Awali dengan Allahumma shayyiban nafi'an. Memohon kepada Allah hujan yang berkah penuh manfaat. Begitu. Berdoa meminta, berdoa bersyukur. Dua-duanya, bersyukur dulu. Jadi adab doa itu. Nanti ya teman-teman. Yang siap berdoa habis zuhur sampai asar, habis ini ditulis dulu doa-doanya. Terus pahami adab berdoa. Pertama, sebisa mungkin menghadap kiblat, walaupun ini bukan syarat sah berdoa. Berdoa itu bisa menghadap kemanapun. Tapi ini bagian dari adab, ya, menghadap ke arah kiblat. Kemudian berwudu dulu. Berwudu, atau mungkin nanti setelah sholat zuhur bisa langsung ya. Setelah sholat zuhur bisa langsung, jangan berandak dulu ya kalau di rumah. Kalau teman-teman yang putri, yang akhwat, setelah sholat zuhur di rumah, boleh nulis di HP nanti dibaca. Ketika mau berdoa dibaca tuh. Setelah sholat zuhur, yang halangan tetap boleh ya. Yang halangan tetap boleh berdoa. Saya yakin penghasilan saya setiap bulan 60 juta. Amin. Ya, siap. Takut hujan lebat, angin petir. Pas punya anxiety, Kak Vi, ya, nanti kita bantu dengan terapi Al-Quran biar tidak takut dengan hujan. Karena hujan itu berkah. Ya, teman-teman duduk menghadap kiblat setelah zuhur, ya, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian istighfar dulu, istighfar ya, astaghfirullahaladzim, kemudian minta ampun kepada Allah, sebut asma Allah. Kalau teman-teman hafal beberapa asmaul husna, ya, silakan sebut asma-asma Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Razzaq, ya, yang maha memberikan rizki, Ya Ghani, Ya Mughni, yang maha kaya, yang maha memberikan kekayaan. Terus kemudian Kak Neng Fatilah, agar selalu bersinar, rutin jaga wudhu, rutin menjaga wudhu. Insya Allah nanti ya kita ada pancaran, dalam tanda kutip, punya pancaran cahaya yang insya Allah dilihat orang lain. Begitu ini ya, ya inilah anggun, begitu. Terus kemudian sambung tadi ya.
Minta ampun kepada Allah, sebut asma Allah, terus kemudian baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allah, ya, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus kemudian baru setelah itu silakan teman-teman ucapkan doanya, baca satu-satu. Ya Allah, mudahkan melunasi amanah sejumlah 10 juta, ya Allah. Ya Allah, harmoniskan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkan sembuhkan anak-anak kami yang saat ini sedang Engkau uji, ya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Silakan ya di list. Kalau kita nggak ditulis kadang sering lupa ya. Oh iya, kelupaan nih. Mau doa ini ternyata nggak kesebut gitu. Nah, silakan teman-teman nanti ditulis. Oke, mari kita praktekkan ya. Kita siapkan air. Teman-teman, ada yang puasa hari ini? Ini kan hari Rabu ya. Atau yang mungkin puasa Daud bisa jadi hari Rabu puasa. Ya, Senin puasa, Selasa nggak puasa, Rabu puasa, Kamis nggak puasa, Jumat puasa, ini puasa Daud. Oke teman-teman, yuk siapkan air, kita langsung saja berdoa kepada Allah. Mari teman-teman ikuti ucapan saya ya. Silakan duduk menghadap kiblat, keraskan handphonenya, buka pintu dan jendela. Saya mau sembuh total dari stroke. Ini tahun ketiga. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Bambang Sumari. Mudah-mudahan ya. Saya susah melupakan pasangan yang pernah menyakiti. Agar saya memaafkan. Ya. Kak Leni. Ya, sering baca istighfar. Kemudian baca Asmaul Husna. Ya Ra'uf. Ya. Ya Ra'uf. Ya Ra'uf. Seperti itu. Yuk, sambil kita terapi, insya Allah teman-teman yang punya permasalahan hati, punya dendam, sulit melupakan seseorang, sulit melupakan mantan, ya, insya Allah nanti dengan melalui perantara terapi Al-Quran, hati kita bisa bersih, bisa sehat, qalbun salim, ya, hati yang selamat, hati yang sehat. Yuk, ya, doanya biar sehat, siap, nanti kita doakan. Ikuti ucapan saya teman-teman ya. Yuk bareng-bareng kita berdoa. Ikuti dengan cukup keras. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Fattah, ya Razaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Azim, ya Jabbar, ya Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan pagi ini ya Allah, kami mengharap barokah darimu, kami mengharap rizki darimu, kami mengharap pertolonganmu ya Allah. Izinkan pagi ini saya memohon kasih sayangmu ya Allah. Saya memohon pertolonganmu ya Allah atas masalah yang saya hadapi, atas ujian yang Engkau timpakan kepada kami. Ya Allah, jauhkan kami dari mara bahaya, dari hal-hal yang membuat kami celaka. Jauhkan kami dari penyakit ain, dari gangguan sihir, dari gangguan jin, baik jin khodam, ataupun jin nasab, atau jin dasim, atau jin qorin, atau jin jenis lainnya. Ya Allah, jika ada serangan sihir yang menyerang saya atau keluarga saya, melalui ayat-ayat-Mu ya Allah yang akan kami baca, ya Allah tolong kembalikan ya Allah sihir tersebut kepada tukang sihir yang mengirimnya. Ya Allah, jika saya atau keluarga saya terkena gangguan jin, baik jin nasab ataupun jin khodam ataupun jin jenis lainnya, keluarkan ya Allah
dari tubuh saya dan jauhkan sejauh-jauhnya. Keluarkan dari rumah ini ya Allah. Keluarkan ya Allah. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, silahkan kamu keluar. Bukan tempatmu ada di aliran darahku. Bukan tempatmu ada di dalam organ tubuhku. Bukan tempatmu ada di rumah ini. Keluar wahai musuh Allah. Tiupkan teman-teman ke tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air, tiupkan ke depan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan telapak tangan. Tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke sebelah kanan kita. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan. Tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke sebelah kiri kita. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke bawah ya. Terus yuk usapkan di dada dan perut. Yuk diusap. Baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air, dan tengok ke belakang ya, tiupkan ke belakang kita. Yang baru bergabung langsung saja, silakan ikuti langsung gerakan ini ya. Kemudian Anas ya, sekali lagi teman-teman kita baca Anas. Yuk yang baru saja bergabung, diusap perut dan dadanya seperti ini. Kita baca Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian Al-Falaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke badan, kemudian tarik ke atas teman-teman sambil baca bismillah, 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 bismillah sampai di dada, berhenti dulu ya. Ucapkan, wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, saya melaknatmu dengan laknat Allah. Saya melaknatmu dengan laknat Allah. Silahkan kamu keluar dari badanku. Kemudian sampai di tenggorokan, ya cabut sambil ucapkan bismillahi, Allahu Akbar. Batuk-batukan. Ya. Ulangi lagi teman-teman. Ya, coba ulangi 3 kali. Usap bagian perut, bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Tarik ke atas sampai di dada, baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian tarik nafas teman-teman. Kemudian ucapkan bismillah, Allahu Akbar, batuk-batukan. Itu. Ya, ulangi sekali lagi. Baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Tarik ke atas sampai di dada. Ya, bagi yang punya dendam, yuk. Saya maafkan. Ucapkan teman-teman, saya maafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Kumaafkan orang-orang yang telah zalim kepadaku. Keluar wahai jin. Ikuti ya kata-kata saya. Demi Allah, saya tidak ridho kamu ada di dalam badanku. Demi Allah, saya tidak butuh kamu sebagai sahabatku. Keluar musuh Allah. Ya Allah, keluarkan jin ini dan segala gangguan yang ada di dalam tubuh. Tarik ke atas. Kemudian ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian seperti gerakan menggenggam, mencabut, keluarkan. Batuk-batukan. Baik teman-teman, ya perhatikan telapak tangan saya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar. Bukan tempatmu ada di dalam badan saudaraku. Ukhruj ya'du Allah fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil'anatillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang bagian yang sakit ya teman-teman. Pegang bagian yang sakit. Kalau sakitnya di kepala, pegang bagian kepala. Kalau sesak di dada, pegang dada. Ya, sakit di perut, asam lambung, kemudian usus buntu, kanker, kista, miom. Silakan pegang di perut agak turun ke bawah, ya, di bawah pusar. Jadikan ayat-ayat yang saya baca ini ya Allah izinmu ya Allah, izinkan saya membacakan ayat-ayatmu. Jadikan ayat-ayat yang saya baca sebagai ayat yang panas, yang membakar, yang menghancurkan sihir dan jin yang ada di dalam badan saudaraku ya Allah. Jadikan ayat yang panas membakar sihir dan jin yang ada di dalam rumah-rumah saudaraku yang sedang menonton tayangan ini. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kamu keluar. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Ya, yang keluhan di perut ya terkait kista miom kanker, silakan pegang perutnya sambil diusap terus ya, diusap pegang. Silakan teman-teman yang punya rasa dendam, rasa benci ya, ikhlaskan hati, usap ya dadanya, silakan. Ucapkan saya sabar, saya bahagia. Saya sabar, saya bahagia. Ucapkan terus. Saya sabar, saya bahagia. Allah memberikan kesabaran padaku. Kumaafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Ya, teman-teman silakan ya. Ucapkan terus, saya sabar, saya bahagia. Saya ikhlas, saya ikhlas. Dada kiri sakit, pegang dadanya sebelah kiri. Yuk. Tiba-tiba telinga berdengung kencang. Ucapkan bismillah, Allahu Akbar. Ya, kemudian usapkan di telinga. Usapkan di telinga, ya. Yuk, yang sendawa ucapkan di tangan, bismillah, Allahu Akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, tiupkan. Kemudian tempel di tenggorokan, terus tarik ke atas, bismillahi, Allahu Akbar. Ya teman-teman, ya silakan baca al-insyirah ya. Yang dadanya sesak, yang ada masalah di hati, yang punya dendam, yang punya benci. Yuk, kita baca Alam Nashrah. Yang belum hafal, tinggal dengarkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan. Kemudian tempelkan di dada. Terus batuk-batukan ya. Batuk-batukan. Seperti itu. Sambil diusap ya. Terus batuk-batukan. Terus tarik atas. Tarik atas. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, kemudian batuk-batukan lagi. Seperti itu. Silakan boleh diulangi teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan. Kemudian sekarang dari perut nih. Dari perut tarik ke atas, yuk tarik ke atas sampai di tenggorokan. Ucapkan bismillah, Allahu Akbar. Batuk-batukan. Yang sakit lambung, yuk pegang ulu hatinya, yuk. Sekarang sudah tidak terasa ya Kak Eti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuntas ya. Yuk, yang sakit perutnya pegang perut, yang sakit lututnya pegang lutut, pinggang teman-teman ya. Seringkali ini jinasab itu, gangguan jinasab itu seringkali ada di pinggang. Silakan teman-teman baca Al-Falaq, An-Nas. Ya. Al-Falaq dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit hati pegang ulu hati. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian Anas. Wah, ini ngeri sekali, ada jarum di gelas. Tiba-tiba kah Kak Bunda Yeni? Jarumnya muncul tiba-tiba di gelas. Kalau iya, langsung dibuang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ya ke tangan, tempelkan di pinggang ya teman-teman, tempelkan di pinggang yuk, pinggang belakang yuk, pinggang belakang diusap sambil dipijat ya, kemudian ucapkan bismillah, Allahu Akbar, keluar musuh Allah, keluar musuh Allah. Nah itu yang ada jarum tiba-tiba di di minuman, ya mudah-mudahan gangguan sihirnya keluar ya, itu kemungkinan gangguan sihir Kak. Bersyukur kepada Allah ya, mudah-mudahan Allah sudah keluarkan gangguan sihirnya. Yuk, pegang pinggang belakang, biasanya disentuh sedikit sakit dan bikin sendawa. Boleh berbaring silakan kalau lemas ya. Yuk, pinggang naik ke atas semaksimal kita. Naik ke atas maksimal kita. Itu. Silakan diusap. Kemudian tarik ke depan. Bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, buang ya. Buang seperti itu. Izinkan saya bacakan beberapa menit lagi ya. Silakan boleh ikut yang sedang halangan. Saya langsung muntah. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluar ya gangguannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Fokus, lihat telunjuk saya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yuk, pegang pundaknya yang sakit, tepuk-tepuk, ya. Yang pinggangnya sakit, pegang pinggangnya. Yang sakit perutnya, pegang perutnya. Pegang bagiannya sakit. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar. Kalian tidak akan kuat dengan panasnya ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian, yang akan membakar kalian. Kalian akan terbakar dengan ayat-ayat Allah. Ya Allah, hancurkan jin yang masih ada di dalam tubuh saudaraku, ya Allah. Hancurkan dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Bakarlah dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah, musuh-musuhmu yang membandel. Musuh-musuhmu yang bersikeras ada di dalam tubuh saudaraku. Silakan kalian keluar melalui mulut saudaraku. Silakan kalian keluar melalui mulut saudaraku. Silakan kalian naik ke tenggorokan, lalu keluar melalui mulut saudaraku. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli anin nama. Yuk, pegang ulu hatinya yang bergerak, yuk tarik ke atas. Ya, yang merasa ada gerakan, tarik ke atas. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Pegang lututnya yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, yang sendawa pegang tenggorokannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu Kak Isya, itu perlawanan ya, perlawanan sihir atau jin tuh yang menumpahkan air. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tangan selalu sakit, pegang tangannya. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نظير. Yuk, tadi yang bagian area pribadinya panas silakan dipegang ya, bagian perut bawah, di bawah pusar dipegang dengan tangan kanan. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hammatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yuk pegang kepalanya. Ya, pegang kepalanya, pegang tengkuknya yang sakit, pegang ubun-ubunnya boleh, silakan. Bebas pilih. Ya, mau di tengkuk, mau di kening, di dahi, ya, kemudian di ubun-ubun, silakan pegang. Wahai jin terlaknat, keluar kalian, keluar. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pinggang kiri silakan dipegang pinggang kirinya, ya. Yang sakit pinggang kirinya silakan dipegang pinggang kirinya. Wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata fa ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa. Yuk, perut sakit dipegang perutnya. Yang perutnya sakit dipegang perutnya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahu kanan pegel, silakan pegang bahunya sambil ditepuk-tepuk. Tepuk-tepuk, ya. Keluar wahai Masya Allah. Buang seperti gerakan mencabut. Ya, seperti gerakan mencabut. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Allahumma rabbana adhibil ba'sa wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan dengarkan azan ini yang akan membakar kalian. Dengarkan azan ini yang akan membakar kalian, yang akan menghancurkan kalian, yang akan menghukum dan membunuh kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan teman-teman boleh diminum ya. Airnya silakan diminum dan dioleskan ke bagian-bagian yang sakit. Ya, silakan dioleskan ke bagian-bagian yang sakit. Bismillah. Sambil baca bismillah ya. Dipercikan dulu teman-teman ya, diteteskan ke ini, ke tangan. Bismillahirrahmanirrahim, tiupkan. Kemudian yang sakit dadanya dioleskan ya. Langsung ke badan ya teman-teman, jangan kena baju, langsung ke badan lewat dalam begitu. Terus kemudian bagian kepala, kalau kepalanya pusing ya silakan dioles, ditengguk. Yang pinggangnya sakit, oleskan bismillah Allahu Akbar. Jangan lupa bismillah Allahu Akbar ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan, oleskan. Ya, yang kembung oleskan ya. Teteskan, oleskan bismillah Allahu Akbar. Oleskan ke perut, begitu. Yang sendawa, oleskan ke leher. Bismillah Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Tiupkan. Kemudian oleskan di leher. Begitu. Silakan diminum ya, teman-teman ya. Yuk diusap yang sendawa terus. Bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar. Oke, buat nanti yang sedang puasa, buat nanti ya. Iya, silakan Kak, airnya sudah selesai. Air mentahnya buat mandi, betul. Campurkan ke bak mandi atau ke ember. Siap Kak Sia. Nanti malam kita on lagi ya, 19.45. Nanti malam 19.45 kita on lagi. Kalau untuk usaha lancar, banyakin istighfar aja Kak Wiwin. Garam ruqyah ya dicampurkan air ya Kak Haura. Campurkan air, terus nanti buat cuci muka nggak apa-apa, begitu. Untuk mandi ya. Kak Dewi ikut ruqyah selalu muntah. Mungkin ada masalah rumah tangga barangkali, atau selama ini sering sakit-sakitan. Suami setia, banyakin istighfar sama baca ya Latif ya. Baca ya Rahman, baca ya Rahim ketika masak, ketika ngepel ya, banyakin baca itu. Alhamdulillah sudah muntah ya. Sudah plong ya teman-teman ya. Rumah cepat laku, banyak istighfar aja Kak Ukti, Kak Fatma ya. Kak Ukti Fatma silakan banyakin istighfar. Insya Allah nanti banyak sekali keajaiban. Yang nggak bisa lupakan pasangan. Ya banyak istighfar aja Kak Leni. Ya banyak istighfar. Banyak istighfar, terus kemudian ikut rutin terapi ini ya, pagi malam. Terus baca ini Kak Leni, Al-Baqarah 102 dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilahi mir rabbihi wal mu'minun. Oke. Yang ingin masuk ke dalam grup terapi ya, yang ingin tuntas terapinya silakan masuk ke grup ya, silakan diisi formnya teman-teman. Silakan diisi formnya yang baru saja bergabung. Teman-teman, saya pandu selama sebulan masuk ke grup terapi langit ya, selama sebulan gratis. Silakan ya. Ya insya Allah Kak Sriani putrinya silakan supaya ikut dengarkan ruqyah ini. Pagi jam 5.45 Kak Wiwin, jam 5.45 WIB mulainya. Malam 19.45. Teman-teman, saya izin menginfokan ya, izin menginformasikan. Ini insya Allah nanti keuntungannya kita infakkan sebagian ya ke pondok pesantren yang saya kelola, Pondok Pesantren Terapi Langit. Jadi kita sudah kemas dalam sebuah buku terapi-terapi yang jumlahnya itu ada 7 metode. Teman-teman yang punya masalah, oh ya yang sudah daftar Kak Dihas, nanti ditunggu ya, mudah-mudahan hari ini dimasukkan ke dalam grup. Izinkan saya menginformasikan, jadi teman-teman yang ingin terapi tuntasnya bisa memiliki buku ini ya. Ini buku 7 metode terapi langit yang saya tulis
berdasarkan kisah ajaib yang saya alami dan amalan-amalan yang saya kerjakan. Lalu saya buat sebuah buku, dan alhamdulillah Allah mengizinkan saya membimbing ribuan orang selesai masalah hidupnya melalui terapi langit, ya, melalui perantara terapi langit. Jumlah terapinya ada 7 ya. Ini buku-buku terapi, isinya ada 7 metode bergambar teman-teman. Jadi kayak baca majalah, insya Allah asik dibaca dengan bahasa ringan. Teman-teman akan menyelesaikan sampai ke halaman terakhir, begitu. Di belakang ada ayat-ayat ruqyah juga yang bisa teman-teman baca, ya. Ini dapat 4 teman-teman ya, dapat tenap, dapat 4. Parfumnya bikin tenang, alhamdulillah Kak Hanara, ya. Ada buku yang ingin lancar rezekinya, ingin proyeknya lancar, ingin keluarganya harmonis, ingin anaknya sembuh, penyakit kronisnya tuntas, ya, rezekinya lancar, jualannya laris. Teman-teman, saran saya praktekkan ini. Cara praktekkan ini ya. Dapat 4 buku panduan full color, ya. Terus kemudian ada buku jurnal harian untuk praktek. Jadi bukunya bukan sekedar dibaca, harus praktek. Prakteknya apa? Dengan menulis. Ada tulisan yang harus ditulis, ada panduannya, ada amalan yang harus dikerjakan, kemudian ada doa yang harus diucapkan. Terus kemudian dapat buku ayat ruqyah yang tadi saya baca ada di sini. Bisa praktis ya, dimasukkan saku, bisa dibawa kemanapun, ya, tapi jangan dibawa ke kamar mandi ya. Terus kemudian karena isinya ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada buku saku zikir pagi sore, ya, diamalkan. Ini insya Allah jadi benteng luar biasa teman-teman. Insya Allah jauh dari sihir, jauh dari penyakit ain, jauh dari penyakit kronis. Untuk pesannya nanti sebentar lagi saya sematkan di keranjang kuning ya. Terus bagi teman-teman yang mengalami sensasi aneh, ya, badan pegel, pokoknya sakit-sakitan ya, atau GERD, teman-teman bisa menggunakan ramuan ruqyah terapi langit. Ya, saya sudah bacakan ayat-ayat Al-Quran di sini. Ini ramuan ruqyah terapi langit. Insya Allah banyak sekali testimoni ya. Ini madu murni yang sudah dicampur habatus sauda dan ekstrak daun bidara. Ya, nanti izinkan saya sematkan. Terus yang punya masalah dengan, mohon maaf, area pribadinya, khusus akhwat ya, khusus putri, nanti bisa menggunakan parfum ruqyah mistoharoh. Jadi nanti saya sematkan seperti ini, 15 mili teman-teman ya. Cukup banyak nih, 15 mili. Isinya begini teman-teman. Isinya begini, enak nih, tinggal diputar tuh. Diputar, nah dia tinggal dituang. Ya, nanti tinggal di sistem pump ya, seperti ini. Praktis. Jadi enak dibawa kemanapun. Ini untuk masalah kewanitaan ya, atau ingin mengharmoniskan hubungan dengan suami, ini sudah diruqyah parfumnya. Begitu teman-teman ya. Saya izinkan menyematkan, nanti bukunya sebenarnya saya sematkan. Insya Allah nanti sebagian keuntungan kita salurkan ke pondok yang kami kelola ya, sehingga teman-teman insya Allah akan dapat pahala jariahnya. Karena secara tidak langsung mendukung dan mereka bisa berjalan ya, biaya operasionalnya, untuk bayar listrik, untuk bayar ustadz, dan santri ini kita berikan fasilitas gratis teman-teman. Yang menghafal Quran, mereka santrinya gratis, begitu. Jadi, nah itu atas perantara teman-teman ya yang sudah check out. Semoga mudah-mudahan menjadi ladang amal jariah teman-teman semuanya. Saya izin sematkan ya untuk bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan barokah buat teman-teman semuanya. Silakan bisa di CO di keranjang kuning. Yang butuh madu anak, saya ada madu Child Dream. Ini spesialis anak ya. Sudah dibacakan doa juga. Seperti itu. Kalau untuk suami nanti bisa pakai kasturi holistik. Kemudian tidak ada contohnya ya. Saya lupa menyiapkan contoh. Parfum kasturi. Pokoknya cari saja parfum kasturi ini untuk suami. Ini banyak yang cocok ya, alhamdulillah banyak yang suka baunya tuh. Baunya enak. Ya. Tidak istilahnya tidak norak ya baunya itu. Tidak norak karena memang ini parfum kesukaan Rasulullah. Gitu. Parfum kesukaan Rasulullah, parfum kasturi. Saya sematkan dulu ya, sebentar. Oke, sudah saya tambahkan ke showcase. Silakan teman-teman bisa segera di CO, hanya 3 menit saja teman-teman ya, karena saya ada acara, saya harus undur diri. Silakan bisa di CO.
di Oke, Kak Isya silakan bisa di CO, sudah saya sematkan. Air ruqyah dimandikan sama anak. Boleh, Kak Ardini? Untuk anaknya boleh sekali, silakan. Amin. Mudah-mudahan yang terapi hari ini boleh. Kasturi bisa dipakai untuk perempuan, tapi jangan dipakai keluar rumah ya. Karena baunya itu kuat. Ini hanya untuk ikhwan, untuk laki-laki ya. Baunya itu kuat. Jadi jarak sekitar berapa meter itu udah kecium dan awet seharian. Ya, kalau untuk yang perempuan itu pakai yang mistoharoh. Kak Jihan ya. Nanti untuk yang perempuan pakai yang mistoharoh. Begitu. Dua menit lagi teman-teman ya. Kak Scorpio. Boleh silakan sebelum subuh baiknya ya. Sebelum subuh bagus. Dan sebelum maghrib. Iya. Kak Ida bisa dijelaskan sajadah, enak ya untuk kasturinya. Kak Nur Parita, garamnya itu di 67, silakan bisa di CO. Iya betul Kak Yayu, itu grup kami juga. Itu khusus pembahasan bisnis ya. Yang grup pesugihan syariah, itu pembahasan bisnis. Singkatannya pelatihan sukses digital marketing handal. Oke Kak A. Namanya KA ya. Boleh nanti di CO ya, di keranjang kuning. Sebentar, saya nggak hafal etalasenya nih. Untuk garam itu di etalase nomor 5. Ya, saya sebutkan satu-satu ya. Nomor 1 itu parfum kasturi. Nomor 2, parfum mistoharo untuk akhwat. Ya. Sebentar, kehabisan baterai saya. Ada madu anak. Terus kemudian nomor etalase 4 ini madu terapi langit. Etalase 5 garam ruqyah. Dan etalase ke-6 ini buku terapi langit. Oke, 1 menit lagi teman-teman ya. 1 menit lagi. Bismillah yang terapi hari ini semoga ditambah sayang suaminya. Amin ya rabbal alamin. Iya betul Kak Rinros. Ada 2. Ya, ada 2 akun. Betul sekali bikin betah ya berlama-lama sujud dan rindu Rasulullah Kak Ida. Saya ada juga sebetulnya loh parfum Madinah ya. Sensasi aromanya Madinah. Ada yang mau barangkali? Tapi saya belum sematkan ya. Saya belum sematkan di keranjang kuning parfum Madinah. Itu Masya Allah, benar-benar bikin rindu ya ke Baitullah. Aromanya seperti kalau kita pas ke Madinah, baunya persis seperti itu. Nanti kapan-kapan coba kita siapkan ya. Sekitar berapa ya? Saya nggak hafal. Sekitar, nanti coba saya tanya ke admin dulu. Japri saja ya Kak Ratna. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya. Karena saya ada acara. Terima kasih banyak yang sudah CO. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah ya, perantara kesembuhan teman-teman. Sehat selalu teman-teman semuanya ya. Sehat selalu, semakin romantis, harmonis dengan keluarganya. Lancar rizki. Terus kemudian dimudahkan mencapai keinginannya. Kemudian diampuni dosa-dosanya, dilancarkan rizki. Bisa Kak Yayu, bisa COD. Bisa COD, ya. Kalau nggak bisa berarti akunnya mungkin ada masalah. Kalau nggak bisa COD silakan nanti hubungi atau DM ya teman-teman ya. Yang nggak bisa COD silakan hubungi ini. Yang nggak bisa COD silakan hubungi ini ya. Silakan. Di screenshot ya. Silakan screenshot. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu nanti malam ya, 19.45 ya, lancar rezeki buat teman-teman. Terima kasih karena sudah mendukung program Pondok Pesantren kami Terapi Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dunia akhirat buat teman-teman semuanya.